selama periode 2004 sampai 2014. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kania Rahmawati, absen 12. Nama saya Sebentar Amalia, absen 32. Nama saya Sabila Abidan, absen 30. Nama saya Philip Rahman, absen 08. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemerintahan Presiden SBY bersama Wakil Presiden Yusuf Kala. Pemerintahan SBY sama Yusuf Kala itu jadi berlangsung pada tahun 2004 sampai 2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Yusuf Kala. Nah, jadi pada periode kepemimpinan yang pertama, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Jadi si Kabinet Indonesia Bersatu ini tuh dibentuk pada 21 Oktober 2004. Terus masa baktinya berakhir pada tahun 2009. Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya. Dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua, yaitu pada 7 Mei 2007. Terus program pertama pemerintahan Yusuf Kala dan SBY itu dikenal dengan program 100 hari. Program ini tuh bertujuan memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberantakan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kebijakan agung. Latar belakang kebijakan politik pada masa pemerintahan SBY. SBY lahir pada 9 September 1949 di Pacitan, Jawa Timur. Beliau tumbuh di keluarga yang sederhana. Ayahnya, Raden Soekardjo, adalah seorang guru, sedangkan ibunya, Siti Habibah, adalah seorang ibu rumah tangga. Ketika masih kecil, SBY memiliki cita-cita untuk menjadi seorang tentara. Pendidikan formal SBY dimulai di SD Negeri 3 Pacitan dan kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Pacitan. Setelah itu, SBY melanjutkan pendidikannya di SMA Taruna Nusantara, Magelang, yang merupakan sekolah militer ternama di Indonesia. Pendidikan tinggi SBY ditempuh di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang. SBY memulai karirnya di militer setelah lulus dari AMN Magelang pada tahun 1973. Beliau mengabdikan diri di berbagai satuan dan pernah menjabat sebagai ajudan Panglima ABRI. Karir militer SBY terus menanjak dan beliau mencapai pangkat tertinggi di TNI, yaitu jenderal. Selama masa kepresidenannya, SBY menerapkan sejumlah kebijakan utama di berbagai domain. Yang pertama ada desentralisasi. Desentralisasi administrasi SBY memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pengambilan keputusan lokal dan pemberian layanan. Pada masa pemerintahan SBY, kebijakan desentralisasi tersebut terus diperkuat sebagai bagian dari upaya untuk memberikan otonomi yang lebih besar kepada daerah-daerah di Indonesia. Hal ini tercermin dalam implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan berbagai kebijakan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan daerah dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan lokal. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam efektivitas implementasi desentralisasi seperti kurangnya kapasitas dan sumber daya tingkat daerah, serta masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Baik, saya akan menjelaskan tentang kebijakan politik yang ada di pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya, saya izin menambahkan sedikit. Jadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah Presiden pertama Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu tahun 2004, yang mana karena
presiden-presiden sebelumnya itu adalah dipilih oleh DPR dan MPR melalui suara partai politik yang menang. Pada pemilu 2004 ini diikuti oleh sebanyak 5 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang kemudian dimenangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya yaitu Yusuf Kala. Nah, setelah dilantik menjadi presiden pada tanggal 21 Oktober 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Yusuf Kala itu membentuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Pertama yang memiliki 3 program kerja. Yang pertama, pertahanan, keamanan, politik, dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang lebih damai dan aman. Kemudian yang kedua, keadilan, HAM, serta demokrasi untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Kemudian yang ketiga, ekonomi dan kesejahteraan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. Nah, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Pertama ini sudah dirombak sebanyak 2 kali, yaitu pada 7 Desember 2005 dan pada 9 Mei 2007. Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Pertama ini berakhir pada 20 Oktober 2009. Kemudian kebijakan politik yang kedua yaitu Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua yang dibentuk setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menjabat menjadi Presiden Indonesia pada Pilpres 2009 dengan wakilnya yaitu Budiono, yang mana beliau adalah seorang ahli ekonomi. Nah, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid Kedua ini dibentuk pada 22 Oktober 2009 yang memiliki 13 program kerja dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014. Kemudian kebijakan selanjutnya yaitu konsep trias politika. Jadi trias politika ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik 3 serangkai. Jadi konsep trias politika ini merupakan konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 kekuasaan. Kekuasaan pertama yaitu kekuasaan legislatif, yang mana diisi oleh 3 lembaga yaitu MPR, DPR, dan DPD. Kemudian kekuasaan kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yang mana diisi oleh presiden, wakil presiden, dan para menteri. Kemudian kekuasaan ketiga yaitu kekuasaan yudikatif, diisi oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Jadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mencontohkan bahwa trias politika yang diisi oleh 3 lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu bisa saling mengawasi, dan juga rakyat bisa ikut mengawasi langsung pemerintah. Kemudian, kebijakan selanjutnya yaitu sistem kepartaian. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem multipartai, yang mana Indonesia juga menganut sistem pemerintahan presidensial. Yang mana jika sistem pemerintahan multipartai dan sistem multipartai dan sistem presidensial ini jika dikombinasikan, maka akan menghasilkan ancaman serius bagi demokrasi, karena tidak semua orang yang menjadi presiden itu masuk ke dalam kelompok mayoritas di dalam parlemen. Karena sistem presidensial ini menghasilkan tirani minoritas, jadi ini tuh bisa membuat sistem ketidakharmonisan antara presiden dan parlemen yang akan membuat kebuntuan politik atau political deadlock. Nah, meskipun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini adalah orang yang memiliki basis dukungan minoritas, karena Partai Demokrat
atau partai yang mengusung dan dibentuk olehnya itu merupakan partai minoritas di dalam DPR, tapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bisa mencegah kebuntuan politik dengan cara politik kompromi dan pragmatis, yaitu dengan cara mendukung kepemimpinan Yusuf Kala untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan juga membentuk kabinet pelangi yang terdiri dari beberapa partai. Dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini melakukan komunikasi formal dan informal diwakili oleh menteri-menterinya untuk berbicara atau berkomunikasi dengan pihak DPR. Kemudian kebijakan ekonomi selanjutnya yaitu politik pencitraan. Nah, politik pencitraan ini dilakukan bertujuan untuk mendapat citra positif dan juga opini dari masyarakat. Nah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini diketahui sebagai presiden yang memiliki gaya kepemimpinan transparan dan partisipatif, yang mana itu membuat dirinya mendapat kepopuleran dan kepercayaan dari masyarakat. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membentuk sekretariat gabungan atau Setgab. Jadi Setgab ini merupakan gabungan antara Partai Demokrat dengan partai politik yang mendukung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mewujudkan pemerintah yang solid dan mendapat visi misi yang sejalan. Kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melakukan atau memperluas wewenang pemerintah daerah dan mempersempit wewenang pemerintah pusat secara seimbang. Kemudian mengupayakan birokrasi yang transparan, partisipatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian melakukan pendekatan kepada masyarakat secara efektif melalui SMS online dan juga Twitter.